Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengenalan mengenal drama kelas dunia. Sebelum itu saya jelaskan pengertian drama menurut para ahli. Dalam situs web seputar pengetahuan.co.id ada 15 definisi. Saya ambilkan 7 saja yang mewakili. Di Moulton, drama merupakan kisah hidup yang dilukiskan dalam bentuk gerakan, live presented in action. Kemudian Valhagen mengatakan drama merupakan sebuah kesenian yang melukiskan sifat dan watak manusia dengan gerakan. Ferdinand Brunetier mengatakan menurutnya drama harus melahirkan sebuah kehendak dengan action atau gerak. Dan orang Jerman namanya Krauss mengatakan dalam bukunya Verstehen an Gestalten, drama adalah suatu bentuk gambaran seni yang datang dari nyanyian dan tarian ibadat Yunani kuno. Jadi ternyata drama itu adalah ibadah orang Yunani kuno. Termasuk bagi orang India, tarian adalah juga ibadah. Yang di dalamnya dengan jelas terorganisir dialog dramatis, sebuah konflik dan penyelesaiannya digambarkan di atas panggung. Kemudian E.R. Reske mengatakan drama adalah sebuah karya sastra atau sebuah komposisi dan menggambarkan kehidupan dan aktivitas manusia dengan segala penampilan, berbagai tindakan dan dialog antara sekelompok tokoh. Berikutnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Menurut Wikipedia, drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Hal ini membuat saya teringat perkataan Radar Pancadhana, seorang budayawan, sastrawan, dalam bukunya Kebenaran dan Dusta dalam Sastra. Ada 2 bab yang menarik buat saya. Ada realitas dalam fiksi dan fiksi dalam realitas. Bukunya sangat provokatif, judulnya Kebenaran dan Dusta dalam Sastra. Di Radar Pancadhana itu ingin menunjukkan, jadi ada realitas dalam fiksi bahwa walaupun karya itu rekaan, tetapi di dalamnya menggambarkan pergulatan batin manusia, kesedihan, kegembiraan, apapun yang terjadi konflik di masyarakat, sehingga karya sastra itu bisa dilihat dari segi psikologinya, dari segi sosiologinya, sehingga ada psikologi sastra, ada sosiologi sastra, kemudian logika dan sebagainya. Dan juga ada juga fiksi dalam realitas, dalam kehidupan politik itu ada drama, kejadian-kejadian politik yang terjadi itu ada drama, ada intrik-intrik di dalamnya. Yang jadi fokus dalam PowerPoint ini adalah penjelasan jenis drama. Jadi drama itu ada 3, pertama tragedi, komedi, dan tragikomedi. Yang sangat klasik sejak zaman Yunani kuno adalah tragedi dan komedi. Dan itu sangat kuat di zamannya William Shakespeare itu pada era-era yang lebih modern. Sekarang definisinya tragedy, a play dealing with tragic events and having an unhappy ending, especially one concerning the downfall of the main character. Intinya tragedi itu selalu berujung pada unhappy ending, dan biasanya kematian. Jadi kesedihan yang paling sedih adalah kematian, kehilangan jiwa orang-orang yang kita cintai. Dan maksudnya di sini downfall of the main character, adanya yang terbunuh itu, ada yang meninggal. Dan yang kedua adalah komedi, jenis literary genre and a type of dramatic work that is amusing and satirical in its tone. Jadi drama yang jenis karya sastra yang dramatis dan memang sifatnya untuk memberi kegembiraan, menghibur, tapi juga sindiran-sindiran, nadanya menyindir. Nah, yang lebih modern itu namanya tragikomedi. Jadi karya sastra yang blends aspek of both tragic and comic forms. Jadi mencampurkan antara aspek tragis dan yang jenaka.
Most often seen in its dramatic literature, the term can describe either a tragic play which contains enough comic elements to lighten the overall mood, or a serious play with a happy ending. Jadi ada senang, ada susah. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Oke, contoh drama tragedi itu Hamlet, ya, karya William Shakespeare. Ya. Hamlet itu adalah seorang pangeran di negara Denmark. Ayahnya baru meninggal dan pamannya Claudius naik tahta. Selain itu, pamannya juga menikahi ibu Hamlet bernama Gertrude. Hal ini membuat Hamlet merasa sangat sedih. Pada saat yang sama, beberapa teman Hamlet melihat hantu yang mengaku dirinya ayah Hamlet. Jika ayah Hamlet juga melihat hantu ini, dia disuruh untuk membalas dendam karena Claudius telah membunuhnya. Hamlet pura-pura gila untuk menjebak Claudius. Nah, pada poin ini mungkin percaya kok pada hantu, ya, itu agak syirik, ya, sangat syirik. Sebenarnya salah, tapi nggak apa-apa karena ini karya sastra. Selain itu, Hamlet juga mengundang beberapa aktor untuk mementaskan cerita yang ia tulis sendiri. Ceritanya adalah tentang seseorang yang membunuh raja dengan cara menuangkan racun di lubang telinganya. Waktu cerita ini dipentaskan, Claudius menjadi merasa sangat bersalah dan pergi sebelum pertunjukan berakhir. Hamlet bertanya pada Gertrude mengenai kematian ayahnya. Ketika Gertrude tidak mau mengaku, Hamlet menjadi marah dan waktu melihat seseorang sedang bersembunyi di belakang tirai, ia menusuknya. Tak disangka ini adalah Polonius, penasihat Claudius. Polonius meninggal dan kedua anaknya Laertes dan Ophelia bergabung. Ophelia sebenarnya telah jatuh cinta pada Hamlet, tapi karena dia tahu perbuatan Hamlet membunuh ayahnya, hal ini membuatnya menjadi gila dan mati tenggelam di sungai. Setelah ini, Claudius mengirim Hamlet ke Inggris untuk belajar di sana. Walaupun tujuan sebenarnya adalah untuk mengusir Hamlet dari Denmark. Ia dan sahabat karibnya Horatio kemudian kabur dari kapal yang membawanya ke Inggris dan kembali ke Denmark. Sana Hamlet tidak sengaja melihat prosesi pemakaman Ophelia dan karena sedihnya ia loncat masuk dalam liang kubur Ophelia. Laertes yang melihat hal ini menjadi marah dan ingin membalas kematian ayahnya. Ia pun menantang Hamlet untuk duel pedang. Sebelum duel pedang, Laertes telah diberi racun oleh Claudius. Selain itu, anggur Hamlet pun diracun. Pada kedua putaran pertama, Hamlet menang melawan Laertes dan Gertrude meminum anggur Hamlet untuk memberi semangat. Di putaran selanjutnya, Hamlet terluka dengan pedang Laertes. Dan bertukar pedang dan berhasil melukai Laertes juga. Sebelum mati karena racun, Laertes mengaku telah bersekongkol dengan Claudius. Hamlet pun membunuh Claudius. Akhirnya baik Gertrude maupun Hamlet sendiri pun juga tewas karena racun yang sama. Nah, jadi ini akhirnya Hamlet mati, Claudius, Gertrude-nya juga mati, ya. Nah, Ophelia yang mencintai Hamlet juga mati, ya. Mati semua, yang nggak mati Claudius, ya. Gitu. Nah, jadi tragedi itu ujungnya itu, ya, dan biasanya kisahnya raja-raja gitu, orang-orang yang bukan orang biasa. Oke, berikutnya yang tragedi, contoh lainnya adalah Death of a Salesman. Ini cerita yang wajib dibaca ketika saya di S1 di UNS. Death of a Salesman itu ditulis oleh Arthur Miller, settingnya kota New York. Nah, untuk mudahnya saya ambil dari blog Maulia Risau dari Unibdu, Jawa Timur. Merangkumkan cerita bahwa Death of a Salesman adalah sebuah cerita tentang tragedi sosial dan juga individu yang menunjukkan perubahan pada budaya. Hal ini dapat dilihat dari tokoh utama dalam cerita ini, Willy. Willy Loman itu seorang salesman yang sudah tua dan tidak berhasil dalam hidupnya. Ya. Hidupnya itu dipenuhi dengan fantasi kesuksesan, padahal tidak. Ya. Ia merupakan salah satu dari kelompok kelas menengah neurotik, ya, yang sakit jiwa, ya, yang terjebak di sebuah kota besar dengan mimpi-mimpinya. Salah satu karya Miller yang paling terkenal ini menceritakan tentang konflik yang menyakitkan yang terjadi dalam satu keluarga, yaitu Willis Family. Willy juga menangani isu yang lebih besar tentang nilai-nilai nasional Amerika. Di Amerika itu kan prinsipnya orang yang ada namanya American Dream, orang yang punya money and power itu yang dimuliakan. Dikatakan winner kalau orang tak punya uang, tak punya kekuasaan dikatakan loser, pecundang. Itu sering kita lihat di film Hollywood, ya. Ya, jadi kalau sukses berharta bahagia, kalau tidak punya harta bunuh diri nanti, ya. Nah, drama tersebut menyajikan bentrokan dramatis antara mimpi dan kenyataan. Willy, seorang yang memiliki pemikiran jauh
dari realita. Ia mencoba untuk menyarankan ke anaknya Biff untuk mengikuti alur mimpi-mimpi Willy. Jadi seorang salesman sukses, padahal pada kenyataannya Willy Loman adalah seorang salesman tua yang gagal dan akhirnya bunuh diri. Nah, berikutnya contoh drama komedi, judulnya The Importance of Being Earnest, a trivial comedy for serious people, ditulis Oscar Wilde, yang sangat terkenal, sangat cerdas dalam membuat sindiran-sindiran di masyarakat. Ya. Nah, bisa dibaca tentang Happy Prince itu di cerpennya. Ya. Oke, jadi The Importance of Being Earnest itu maksudnya adalah pentingnya menjadi jujur. Ya. Nah, ini contoh komedi ya. Kira-kira begitulah arti judul buku berbentuk drama ini, The Importance of Being Earnest. Dan nampaknya memang Oscar Wilde, penulis drama bersetting zaman Victoria abad 19 ini, memang hendak menyoroti kemunafikan masyarakat yang ada di sekitarnya dengan segala ketidakjujurannya lewat play yang kocak namun sinis ini. Play maksudnya drama. Ya, diceritakan dalam The Importance of Being Earnest, Jack dan Algernon adalah dua pria muda yang bersahabat. Meski keduanya memiliki sifat yang berbeda, namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tidak jujur. Mereka bukanlah maling atau penipu kelas wahid, mereka adalah manusia-manusia biasa seperti kita. Jack dan Algernon sama-sama menciptakan sosok khayalan yang sering mereka gunakan sebagai alasan saat mereka hendak pergi ke tempat lain, atau untuk menghindar dari kewajiban hadir di suatu tempat yang tak mereka kehendaki. Jack menciptakan sosok kakak laki-laki bernama Ernest. Itulah nama itu berbunyi sama dengan kejujuran atau earnest. Dan Algernon sering menggunakan sosok kawan pria tua sakit-sakitan bernama Burnbury. Bila seorang bibi mengundang Algernon makan malam, dan sungguh bibi Augusta Bracknell benar-benar sosok wanita yang tak bakal diinginkan seseorang pun menjadi bibinya, maka Algernon bisa berkelit dengan mengatakan bahwa ia harus mengunjungi Burnbury yang sedang sakit. Padahal Burnbury ini tidak pernah ada. Itulah salah satu bentuk Burnburying ala Oscar Wilde, menemukan pelarian dalam wujud sosok buatan mereka sendiri, semacam alter ego ya. Celakanya Jack dan Algernon sama-sama hendak memikat dua wanita pujaan mereka dan menggunakan Burnburys yang sama. Ini sosok bernama Ernest Worthing. Jack yang mencintai Gwendolen atau putri Lady Bracknell sepupu Algernon, dan Algernon yang terpesona pada Cecily atau anak asuh Jack, sama-sama mengaku bernama Ernest Worthing. Lalu bayangkan betapa kocaknya ketika Jack, Algernon, Gwendolen, dan Cecily keempatnya dipertemukan secara tak sengaja dalam satu panggung. Jadi ini ya walaupun lucu, sebetulnya mendalam sindiran bahwa manusia itu kadang berbohong untuk mencapai status, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, apa yang terjadi ketika Gwendolen dan Cecily menemukan bahwa pria pujaan mereka sama-sama bernama Ernest? Dan lebih celaka lagi, kedua gadis ini jatuh cinta pada kedua pria idamanya karena mereka bernama Ernest. Terlepas dari apa yang dikatakan Shakespeare, apalah arti sebuah nama, ternyata nama seseorang mencerminkan kepribadian penyandangnya. Buktinya Gwen dan Cecily sama-sama menemukan sosok pribadi yang jujur dalam pria yang mengaku bernama Ernest. Sangat absurd cerita ini, memang itulah yang ingin disampaikan atau lebih tepatnya dikritik oleh Oscar Wilde. Sumber sinopsis ini dari blognya classicvanda.blogspot.com. Nah, terakhir yang ketiga adalah tragikomedi, namanya Samuel Beckett, menulis Waiting for Godot, penantian yang tak kunjung tiba kalau diterjemahkan ya. Jadi tragikomedi, jadi ada tragedi, ada komedi, campurannya namanya tragikomedi. Tragikomedi itu berisi unsur-unsur baik tragedi maupun komedi, yang berarti sebuah karya yang berisi situasi penuh humor, di mana pendengarnya akan tertawa atau tersenyum, tapi juga di situ ada kesedihan-kesedihan dengan adanya kemalangan-kemalangan, situasi kecelakaan dan sebagainya, musibah-musibah. Jadi bisa jadi cerita ini dipenuhi dengan suasana bahagia, tapi juga di sisi yang lain cerita ini juga ada kesedihan yang tone dan moodnya, tekanan dan nada dan suasana batinnya berubah-ubah ya. Jadi kalau cerita modern itu seperti
Romeo and Juliet atau cerita ini juga ya. Kemudian Waiting for Godot ini merupakan cerita yang absurd dan termasuk tragikomedi. Kalau diterjemahkan adalah penantian yang tak kunjung tiba. Jadi ada protagonis bernama Estragon dan Vladimir. Mereka ini bercakap-cakap, tapi kadang-kadang percakapannya tidak nyambung dan kadang ada yang kurang perhatian. Mereka menunggu sosok bernama Godot. Ada yang bilang Godot dari kata God atau Tuhan, tapi nggak jelas juga maksudnya. Jadi mereka tidak tahu yang ditunggu itu siapa yang ditunggu dan kenapa mereka menunggu dan kapan yang ditunggu datang. Ya. Dan nanti kalau yang ditunggu datang ngapain juga mereka nggak tahu. Jadi dalam Waiting for Godot atau penantian yang tak kunjung tiba itu setting tempatnya nggak jelas, waktunya nggak jelas, pembicaraannya kadang tidak nyambung. Hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang punya imajinasi tinggi atau punya pemahaman sastra yang luar biasa. Ya. Jadi saya baca di enotes.com tentang sinopsisnya dan juga saya pernah baca juga skripnya. Ya. Jadi memang perlu pemahaman, perlu waktu. Tapi ini contoh yang bagus untuk cerita tragikomedi, di mana hal-hal yang tragis ditampilkan, hal-hal yang jenaka dan menyindir juga ditampilkan. Ya. Bisa juga dibaca karya Shakespeare berjudul Romeo and Juliet, kisah tentang percintaan anak muda dari dua keluarga yang bermusuhan. Jadi orang tuanya bermusuhan tapi anaknya saling mencintai, tapi itu juga berujung dengan kematian keduanya karena mungkin membuktikan rasa cintanya tidak bisa dihalangi oleh keinginan keluarga. Ini juga terjadi perdebatan apakah Romeo and Juliet itu merupakan cerita tragedi atau tragikomedi, karena di dalamnya juga ada sindiran di mana kita bisa menertawakan keadaan-keadaan kita. Ya. Saya juga pernah baca di Solo Post ada cerpen yang menceritakan, saya lupa judulnya, tapi isi cerita itu sebuah negeri di Asia, di mana negeri itu ada satu kota yang wali kotanya sangat suka dengan kemiskinan warganya, sehingga dia membuat wisata untuk melihat orang-orang miskin. Jadi semakin rakyatnya miskin, dia semakin bahagia karena banyaknya wisatawan yang punya penyakit aneh, suka melihat kemelaratan dan kemiskinan. Jadi justru kemiskinan itu dipertahankan, kesusahan dipertahankan supaya nanti bisa dilihat oleh investor. Nah, ini cerita ini fiksi, tetapi juga dalamnya adalah hal-hal yang satirikal, sifatnya sindiran, yang sifatnya membangun kita semua. Oke, saya kira cukup. Ya, saya kira drama merupakan refleksi realitas, di mana di dalamnya ada pelajaran moral dan membangun jiwa kita menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.